Shalom, perkenalkan nama saya Florentina Bungo Olin, NIM 2219016 dari kelas D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis, yaitu membuat proyek video 2 kasus. Di sini saya mengambil 2 kasus, yaitu kasus yang pertama, Malinda palsukan tanda tangan nasabah, dan yang kedua, pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Tapmania. Baik, masuk dalam kasus yang pertama, yaitu Belinda palsukan tanda tangan nasabah. Poin yang pertama yaitu adalah analisis permasalahan. Malinda Dae terlibat dalam kasus di mana dia memalsukan tanda tangan nasabah Citibank untuk mentransfer dana tanpa sepengetahuan mereka. Dia memalsukan tanda tangan pada formulir transfer, termasuk milik Rohli bin Patena dan N. Sutetio Sutaji, yang mengakibatkan beberapa transaksi tanpa izin dengan total jutaan rupiah Indonesia dan dolar Amerika Serikat. Adapun juga analisis permasalahan lainnya, yaitu tindakan Malinda dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum terhadap kepercayaan, penipuan, atau pencurian identitas tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Tindakan tersebut juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah yang terkena dampak, serta merusak reputasi lembaga keuangan yang terlibat. Kasus ini juga mungkin menyoroti kekurangan dalam sistem pengaman internal lembaga keuangan yang memungkinkan tindakan seperti ini terjadi. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu solusi permasalahan. Bank serta lembaga keuangan harus memiliki sistem pengawasan yang kuat dan penerapan kebijakan yang ketat dalam lembaga keuangan untuk mencegah tindakan ilegal seperti ini. Adapun juga solusi permasalahan lainnya, yaitu pemulihan dana. Langkah yang harus diambil juga yaitu adalah pemulihan dana, memulihkan dana yang telah dialihkan secara tidak sah dari rekening nasabah. Lembaga keuangan yang terlibat harus bertanggung jawab atas pemulihan dana tersebut. Adapun juga yaitu penegakan hukum. Melinda harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku atas tindakannya yang melanggar hukum. Ini termasuk menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan penipuan dan pemalsuan tanda tangan. Penguatan sistem keamanan. Lembaga keuangan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan mereka untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Ini mungkin melibatkan peningkatan prosedur verifikasi tanda tangan dan penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih. Peningkatan kesadaran dan pelatihan. Memberikan pelatihan yang lebih baik kepada karyawan tentang pentingnya keamanan data, pengenalan tanda tangan yang sah, dan tindakan yang harus diambil jika mencurigai aktivitas penipuan. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kasus Malinda Dae, seorang senior relationship manager di Citibank, menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi masyarakat luar karena penggelapan uang nasabah yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan mereka ke formulir transfer. Citibank bernomor AM93712 dengan nilai transaksi sebesar $150.000 Amerika Serikat pada 31 Agustus 2010. Adapun juga kesimpulan yang lainnya, yaitu kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi nasabah oleh lembaga keuangan. Sistem keamanan yang kuat dan prosedur verifikasi yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data. Pelatihan yang tepat kepada karyawan tentang pentingnya keamanan data dan prosedur keuangan yang benar dapat membantu mencegah tindakan penipuan seperti yang dilakukan oleh Malinda. Lembaga keuangan harus transparan dalam menghadapi kasus-kasus penipuan dan memastikan bahwa tanggung jawab diambil untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh nasabah. Kita masuk pada poin keempat, yaitu saran. Saran yang pertama adalah ketat pengawasan. Meningkatkan pengawasan pegawai dan audit yang lebih. Yang kedua, penggunaan teknologi. Implementasi teknologi yang lebih canggih untuk memastikan keamanan transfer dana. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang intensif tentang kejujuran dan etika. Masuk pada kasus yang kedua, yaitu pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Tapmania. Masuk pada poin yang pertama, yaitu analisis permasalahan. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Tapmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan.
Manipulasi ini dilakukan dengan cara menjanjikan layanan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler selama 5.400 detik atau 90 menit, namun tidak memberikan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Adapun analisis permasalahan lainnya yaitu Telkomsel diduga melakukan manipulasi informasi dalam iklan Telkomania yang dapat dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis karena menyesatkan konsumen. Jika Telkomsel menggunakan tindakan manipulatif seperti mengedit atau menjanjikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, hal ini dapat merugikan konsumen dan merugikan reputasi perusahaan. Jika Telkomsel melanggar aturan pemasaran yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, hal ini dapat berdampak negatif pada citra perusahaan dan memicu sanksi hukum. Manipulasi dalam iklan Telkomania dapat menyebabkan konsumen yang mengalami kerugian finansial atau mendapatkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan harapan. Pelanggaran etika bisnis dalam iklan Telkomania dapat merusak reputasi Telkomsel dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Poin yang kedua yaitu solusi permasalahan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen yang ada, mengembangkan keterampilan karyawan, dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Adapun solusi lainnya yaitu perusahaan harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika bisnis yang baik dan mengimplementasikannya dalam setiap aspek operasional perusahaan. Telkomsel perlu memperbaiki sistem pengawasan dan kontrol internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Masuk pada poin yang ketiga yaitu kesimpulan. Telkomsel telah melakukan pelanggaran etika bisnis dengan melakukan manipulasi dalam iklan Telkomania. Manipulasi ini berupa ingkar janji, di mana Telkomsel menjanjikan layanan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler selama 90 menit. Namun, tidak memberikan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikannya. Adapun kesimpulan lainnya yaitu Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Telkomania yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, transparansi, dan integritas. Pelanggaran ini dapat merugikan konsumen yang berpengaruh oleh manipulasi tersebut, baik secara finansial maupun dalam hal pelayanan yang diberikan. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku untuk menjaga kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu saran. Telkomsel perlu meningkatkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Adapun saran yang lainnya yaitu Telkomsel harus melakukan investigasi internal yang teliti dan transparan untuk mengungkapkan semua fakta terkait kasus ini. Melakukan pelatihan etika bisnis kepada karyawan yang memahami pentingnya integritas dan kejujuran dalam berbisnis. Perusahaan harus melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi solusi yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya.